kita akan melanjutkan materi yang sudah lalu berkaitan dengan sifat garis yang saling sejajar dengan sifat garis yang saling tegak lurus. Jadi pada materi ini kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kedua garis saling tegak lurus ini nanti akan bergradien seperti apa gitu ya. Baik, kita lihat materinya. Nah, kita pasti akan mempunyai dua buah garis yang saling tegak lurus ya tentunya. Nah, sebelum kita lihat satu garis yang lainnya, kita lihat dulu ini adalah garis H. Kita mempunyai dua buah titik yang akan kita cari gradiennya, 0,-4 dan 2,0 ini ya, yang Ibu kasih warna merah titiknya. Nah, untuk sampai ke titik 2,0 maka kita bergerak ke sebelah kanan ya, karena ke kanan berarti perubahan nilai X-nya adalah positif. Kemudian ke atas untuk sampai ke 2,0 bergerak ya 4 satuan, berarti nilainya adalah perubahan nilainya adalah positif 4, sehingga gradiennya adalah 4 dibagi 2 ya, dan dia melalui 0,-4, sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 4 ya. Nah, kemudian kita punya sebuah garis lagi yang berwarna oranye ini. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan juga persamaan garisnya ya. Garis ini kita namakan garis G. Kita tentukan dua buah titik untuk menentukan gradien 0,0 dan negatif 4,2. Bukan 0,20, ini 0,2 ya. Salah. 4,2 ini. Nah, untuk sampai ke negatif 4,2 berarti kita bergerak ke sebelah kiri sebanyak 4 satuan ke kiri, berarti perubahan nilai X-nya negatif 4. Kemudian bergerak ke atas 2 satuan ke atas berarti positif 2, sehingga gradiennya adalah 2 dibagi negatif 4 ya, negatif 2/4 atau negatif 1/2, sehingga persamaan garisnya Y sama dengan negatif setengah X, karena dia melalui pusat koordinat 0,0. Jadi persamaan garisnya dengan gradien negatif setengah, yaitu Y sama dengan negatif setengah X. Nah, posisi dari garis G dan garis H ini, mereka adalah saling tegak lurus gitu ya. Nah, bagaimana kalau dua garis ini saling tegak lurus? Bagaimana gradien-gradiennya? Kita lihat, yang satu bergradien 2, yang satunya bergradien negatif 1/2. Apa hubungannya 2 dengan negatif 1/2 gitu ya. Nah, gradien garis H sama dengan 2 ya kan. Gradien garis G sama dengan negatif 1/2. H tegak lurus G, maka kita lihat gradiennya. Jika dua gradien ini dikalikan ya, kita kalikan saja MH, gradien garis H dengan MG, 2 kali negatif 1/2 sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2 dibagi 2 alias negatif 1. Berarti jika dua garis ini saling tegak lurus, maka gradien-gradiennya jika dikalikan hasilnya adalah negatif 1 ya. Jadi kita mempunyai kesimpulan nih. Ini menunjukkan bahwa hasil kali gradien dua garis yang saling tegak lurus sama dengan negatif 1 ya. MH kali MG sama dengan negatif 1 ya. Jadi kita sudah punya kesimpulan lagi bahwa dua garis saling tegak lurus, hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Atau kita lihat nih, yang ini 2, gradien garis H, gradiennya 2, gradien garis G negatif 1/2, hubungannya adalah
Iya, 2 dengan negatif 1/2 ini saling berkebalikan. Jadi kita punya sederhananya ya, supaya lebih memahami, lebih mudah. Jika G tegak lurus H, jika garis G tegak lurus garis H, maka dapat dikatakan gradien garis H saling berkebalikan dengan gradien G ya. Gradien garis G saling berkebalikan dengan gradien garis H, begitu ya. Nih, saling berkebalikan. 2 dengan negatif 1/2 itu saling berkebalikan, atau hasil kali 2 gradien ini adalah negatif 1. Bisa dipahami kan Anda semua? Nah, kita lihat contoh. Diketahui gradien garis H 2/5. Tentukan gradien garis G jika G tegak lurus garis H. Ini mudah sekali. Jika kita ikuti aja kesimpulan yang tadi, bahwa gradien garis yang saling tegak lurus jika dikalikan sama dengan negatif 1, atau gradien 1 saling berkebalikan dengan gradien yang lain. Kalau gradien garis H 2/5, berarti gradien garis G-nya adalah, iya, kebalikannya, negatif 5/2. Nah, ini kalau dihitung seperti ini. MH 2/5, H tegak lurus G ya, maka hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Jadi gradien garis H 2/5 kali MG, gradien garis G sama dengan negatif 1. Sehingga gradien garis G dapat dicari negatif 1 dibagi 2/5. Ini dibalikan, kali negatif 1 kali 5/2 ya. Berarti sama dengan negatif 5/2 ya. Sehingga ini ya, kita juga bisa mengambil langkah yang lebih sederhana. MG berkebalikan dengan MH. Kalau MH-nya 2/5, maka kebalikan dari 2/5 adalah negatif 5/2. Kalau misalnya G tegak lurus H, gradien garis G sama dengan 5, berapa gradien garis H? Kebalikan dari 5 berapa? Ya, jadi gradien garis H adalah negatif 1/5. Begitu. Oke, bisa dipahami? Iya. Kita lihat contoh 2. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 3,-1 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya Y sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita berawal dari garis yang diketahui dulu persamaannya ya. Nah, jadi garis H, misalnya yang Y sama dengan 2X kurangi 4 itu misalnya namanya H misalnya ya. Jadi persamaan garis H itu adalah 2X dikurangi 4. Dari sini kita bisa menentukan gradiennya. Oh, berarti gradien garis H adalah 2 dari sini. Nah, MH sama dengan 2. Garis G melalui 3,-1 dan tegak lurus garis H. Maka kalau tegak lurus hasil kalinya negatif 1 ya. Atau saling berkebalikan dengan MH, yaitu berarti kalau gradiennya 2, MH berarti yang satunya misalnya MG kebalikan dari 2, yaitu negatif 1/2. Tapi kalau misalnya dihitung seperti yang sudah lalu ya, MG dikali MH sama negatif 1. Atau saling berkebalikan dengan MH, jadi MG-nya adalah negatif 1/2 ya. Bisa dihitung juga boleh seperti yang sudah pada slide berikut sebelumnya ditayangkan ya. Nah, persamaan garis G bergradien negatif 1/2 ya kan, melalui 3,-1. Maka persamaan garis yang dipakai sama ini, yang tadi juga sama. Y dikurangi 1 sama dengan M kali X dikurangi X1. 3-nya adalah X1, satunya adalah Y1 ya. Jadi Y dikurangi negatif 1, Y dikurangi negatif 1 sama dengan gradiennya negatif 1/2
negatif 1/2 kali X dikurangi, nih, X1-nya adalah 3, dikurangi 3 ya. Kemudian dikalikan, ini negatif 1 kali X adalah negatif 1/2 kali X adalah negatif 1/2 X, dan negatif kali negatif adalah positif. 1/2 dikalikan 3 adalah 3/2, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 1/2 X ditambah 3/2. Nah, biasanya dalam garis itu tidak mau ada yang pecahan misalnya, maka kita tinggal mengalihkan 2, kita kalikan 2. Kalau dikalikan 2 berarti Y-nya dikalikan 2 menjadi 2Y. Negatif 1/2 X dikalikan 2, 2 dibagi 2, 1, berarti negatif 1 kali 2 adalah 2 dibagi 2, jadi 1 kan, jadi negatif X ditambah 3/2 kali 2, 3 kali 2 6 dibagi 2 3, berarti tambah 3 ya. Jadi ini setelah dikalikan, atau kita buat menjadi persamaan umum X ditambah 2Y dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Ini harus latihan kalian beberapa kali, harus dicermati soal ini sambil ditulis, sambil dicatat supaya bisa memahaminya dan mengerti gitu ya. Kalau dicatat pasti akan memahami dan mengerti ya. Nah, selanjutnya adalah kita mempunyai soal 2. Nah, tolong kalian kerjakan. Jadi ada 2 paket soal, tadi ada soal 1 dan soal 2. Silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti setelah dipahami materinya sambil ditulis materinya juga, kemudian kalian mengerjakan soal. Setelah selesai difotokan, kemudian dikirim di Google Classroom pada lampiran tugas. Demikian Anda sekalian, semoga bisa dipahami dengan mudah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.